Suatu hari, Sunan Kalijaga mendengar kabar tentang seorang pendekar sakti bernama Ki Brawijaya yang menentang penyebaran agama Islam. Ia menantang Sunan Kalijaga untuk bertarung, dengan harapan bisa menghentikan penyebaran Islam. Sunan Kalijaga, meskipun lebih suka jalan damai, menerima tantangan itu. Pertarungan pun diatur di sebuah hutan yang tenang, jauh dari pemukiman agar tidak melibatkan orang lain. Di tengah hutan, Sunan Kalijaga dan Ki Brawijaya saling berhadapan. Ki Brawijaya, dengan tubuh yang besar dan kekar, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Pertarungan berlangsung sengit, namun Sunan Kalijaga tak menggunakan kekerasan. Ia hanya menghindar dan melindungi diri. Kemudian Sunan Kalijaga berkata kepada Ki Brawijaya, "Ki Brawijaya, kekuatan bukanlah segalanya. Kita bisa menemukan jalan damai, tanpa harus saling melukai." Ki Brawijaya tertegun, melihat ketenangan dan keyakinan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga melanjutkan, "Ajaran Islam mengajarkan kita untuk hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Marilah kita berdialog dan memahami satu sama lain." Kata-kata Sunan Kalijaga menyentuh hati Ki Brawijaya. Dari hari itu, Ki Brawijaya menjadi salah satu pengikut setia Sunan Kalijaga dan bersama-sama mereka menyebarkan ajaran Islam dengan damai di seluruh tanah Jawa. Pada suatu masa di tanah Jawa, Sunan Kalijaga, seorang wali yang bijaksana, mendengar kabar tentang teror yang disebarkan oleh Mak Lampir, seorang ahli ilmu hitam yang menakutkan. Mak Lampir telah mengganggu ketentraman penduduk dengan ilmu sihirnya yang jahat. Sunan Kalijaga memutuskan untuk menghentikan kejahatan ini dan berangkat menemui Mak Lampir. Pertemuan mereka terjadi di sebuah hutan lebat. Mak Lampir, dengan wajah penuh dendam, melancarkan serangan menggunakan ilmu hitamnya. Ia mengirimkan angin kencang dan petir yang menyambar ke arah Sunan Kalijaga. Namun, Sunan Kalijaga tetap tenang dan melantunkan doa-doa, menciptakan perisai pelindung yang mampu menangkis setiap serangan. Merasa terpojok, Mak Lampir berubah wujud menjadi raksasa menakutkan dan menyerang dengan kekuatan penuh. Sunan Kalijaga, dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya, mengeluarkan tasbihnya dan melemparkannya ke arah Mak Lampir. Tasbih tersebut berubah menjadi rantai emas yang membelit tubuh Mak Lampir, membuatnya tak berdaya. Setelah berhasil menaklukkan Mak Lampir, Sunan Kalijaga memberikan nasihat agar ia meninggalkan jalan kegelapan dan kembali ke jalan yang benar. Mak Lampir, tersentuh oleh kebijaksanaan dan kebaikan hati Sunan Kalijaga, akhirnya bertobat dan berjanji untuk tidak lagi mengganggu manusia. Kisah pertarungan Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Di masa penyebaran Islam di tanah Jawa, Sunan Kalijaga dan Wali Songo menghadapi tantangan besar, salah satunya ajaran Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mengajarkan konsep Manunggaling Kawula Gusti, penyatuan hamba dan Tuhan, yang dianggap menyimpang karena dapat disalahartikan sebagai penghapusan syariat. Setelah beberapa kali Syekh Siti Jenar diperingatkan, ia tetap menyebarkan ajarannya. Wali Songo, termasuk Sunan Kalijaga, memutuskan untuk menghadapinya dalam sebuah pertemuan di Demak. Di tengah perdebatan yang memanas, Syekh Siti Jenar menantang Sunan Kalijaga. "Jika kau yakin ajaranmu yang benar, buktikan dalam pertarungan ini," katanya. Sunan Kalijaga dengan tenang menerima tantangan tersebut, bukan untuk saling melukai, tetapi untuk menunjukkan kebenaran melalui kebijaksanaan. Dalam pertarungan batin ini, Sunan Kalijaga membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa yang melambangkan kedamaian dan keadilan. Seketika, Syekh Siti Jenar merasakan tubuhnya melemah. Ia sadar bahwa kekuatan spiritual Sunan Kalijaga lebih besar, bukan karena amarah, tetapi karena kebenaran yang didukung oleh syariat Islam. Akhirnya, Syekh Siti Jenar mengakui kekalahannya, meski tetap teguh dengan keyakinannya. Wali Songo memutuskan untuk memberikan hukuman sebagai pelajaran bagi murid-muridnya. Tetapi Sunan Kalijaga memastikan bahwa hukuman tersebut dilakukan dengan penuh kehormatan dan tanpa dendam. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa perjuangan membela kebenaran tidak selalu dilakukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan dan kedamaian.